5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik pramuka yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, di sini pramuka itu harus mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman itu taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Adik-adik, tentunya kalian ingat ya bahwa di Indonesia itu ada 6 agama atau 6 kepercayaan yang diakui. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap pemeluk agama atau kepercayaan tersebut harus mau dan taat dalam beribadah. Nah, adik-adik pramuka juga harus taat nih beribadah sesuai dengan agama kepercayaan kalian masing-masing. Taat dalam beribadah itu sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, taat dalam beribadah itu juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila adalah berbentuk bintang. Adik-adik masih ingat ya lambang sila pertama? Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar nih tentang sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Adik-adik perhatikan gambar Edo berikut ini. Nah, Edo itu taat menjalankan ibadah. Edo beribadah itu sesuai agama yang dianutnya. Edo ini mengamalkan sila pertama pada Pancasila adik-adik. Lalu berikutnya ada Siti nih. Nah, sebelum dan sesudah makan, Siti itu selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Nah, Siti ini juga mengamalkan sila pertama Pancasila. Lalu ada Dayu nih adik-adik ya. Dayu itu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, Dayu ini mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, ini tadi adik-adik ya, ada 3 contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang dilakukan Edo, Siti, dan Dayu. Adik-adik yang hebat, coba nih tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Contohnya nih adik-adik, yang pertama ada meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, percaya dan takwa nih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama. Lalu, contoh pengamalan sila pertama yang kelima adalah menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat.
Berikutnya, menghormati kebebasan beragama terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak mengganggu nih orang yang sedang beribadah ya adik-adik. Tidak menghina ajaran agama orang lain, menghargai perayaan hari besar keagamaan, dan melaksanakan ibadah sesuai ajaran. Ini adalah contoh sikap atau perilaku yang mengamalkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adik-adik pramuka yang hebat, kamu sedang bekerja kelompok nih. Temanmu harus beribadah. Apa yang akan kamu lakukan adik-adik? Nah, saat teman akan melaksanakan ibadah, sebaiknya itu kita menghormati dengan cara mengizinkan dia untuk melaksanakan ibadahnya adik-adik ya, memberi kesempatan kepada teman untuk melaksanakan ibadahnya. Nah, adik-adik, anggota pramuka itu harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Nah, taat beribadah itu termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan itu juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan nih, memanfaatkan pohon kelapa. Nah, beberapa manfaat pohon kelapa adalah sebagai berikut ini adik-adik. Ya, nih adalah manfaat dari pohon kelapa. Bisa dijadikan sapu ijuk, lalu bisa menjadi bahan untuk membuat rumah. Daunnya itu bisa dibuat untuk membuat ketupat adik-adik. Nah, ini adalah manfaat dari pohon kelapa. Pohon kelapa itu dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa itu tinggi dan daunnya lebar adik-adik. Daunnya itu melambai-lambai ditiup angin. Mari adik-adik kita coba menirukan gerak pohon kelapa. Nah, yang pertama yang kalian lakukan adalah berdiri dengan tegak. Lalu angkat kedua tangan ke atas, lalu genggam nih ya. Jadi kedua tangan kita menggenggam. Lalu jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. Jadi kalian berjinjit, tangan kalian ke atas nih adik-adik. Nah, hitung gerakan itu, tahan sampai 5 hitungan. Lalu gerakan yang kedua itu berdiri tegak. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Lalu miringkan badan ke kiri. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. Lalu berikutnya miringkan badan ke kanan. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. Lalu kembali lagi ke posisi berdiri tegak. Nah, itu tadi ya, menirukan gerakan pohon kelapa. Apakah adik-adik dapat menirukan gerakan pohon kelapa dengan baik? Nah, gerakan apa yang paling mudah kamu lakukan adik-adik? Dan gerakan apa yang paling sulit kamu lakukan? Nah, mungkin kalian waktu berjinjit ya harus menahannya. Mungkin itu yang gerakan paling sulit. Tetapi kalian harus mencoba dan selalu berlatih untuk kekuatan otot kaki kalian. Menirukan gerakan pohon kelapa itu termasuk melatih kelentukan badan. Menirukan gerak pohon kelapa itu bertujuan untuk melemaskan otot pinggang kita adik-adik. Nah, tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka adik-adik. Mari kita mengenal lambang pramuka. Kita dapat mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang pramuka ini atau tunas pohon kelapa. Nah, buah kelapa itu adik-adik dapat bertahan lama loh. Buah kelapa itu selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya apa dari simbol ini? Nah, anggota pramuka itu harus selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat nih dalam menghadapi tantangan.
Lalu buah kelapa itu dapat tumbuh di mana saja adik-adik. Artinya anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya karena bisa tumbuh di mana saja buah kelapanya. Berikutnya, pohon kelapa itu menjulang lurus ke atas. Nah, pohon kelapa itu salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya apa sebagai pramuka? Nah, anggota pramuka itu mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka itu berpendirian yang teguh. Lalu pohon kelapa itu tumbuh kuat dan erat di dalam tanah adik-adik. Artinya kita sebagai anggota pramuka itu harus memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka itu berpegang kuat pada landasan yang baik. Lalu adik-adik, pohon kelapa itu merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa itu sangat bermanfaat adik-adik. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka harus berguna untuk tanah air. Anggota pramuka harus berguna untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan anggota pramuka harus berguna untuk umat manusia. Nah, itu tadi ya adik-adik ya arti dari lambang gerakan pramuka, yaitu tunas pohon kelapa. Nah, adik-adik tuliskan kembali nih arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Di sini ada peta pikiran seperti ini. Nah, kita akan mencari tahu bersama-sama apa arti dari setiap tunas kelapa yang menjadi lambang pramuka. Yang pertama, buah kelapa itu dapat bertahan lama. Artinya, pramuka itu harus selalu taat terhadap Tuhan dan selalu kuat menghadapi tantangan. Pohon kelapa itu dapat tumbuh di mana saja. Artinya, pramuka itu harus dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa itu menjulang lurus ke atas. Artinya pramuka itu mempunyai cita-cita yang tinggi dan berpendirian yang teguh. Pohon kelapa itu tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya pramuka itu harus memiliki tekad yang kuat dan berpegang kuat pada landasan yang baik. Lalu kelapa itu merupakan pohon serbaguna. Artinya pramuka itu berguna untuk bangsa, negara, dan umat manusia. Nah, adik-adik, coba perhatikan kembali penjelasan tentang manfaat buah kelapa. Adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut? Coba ceritakan adik-adik. Nah, contohnya di sini misalnya, buah kelapa tadi kan dapat bertahan lama dan selalu kuat dalam berbagai keadaan. Contohnya di sini aku tuh selalu taat terhadap Tuhan dan selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Nah, mana nih adik-adik manfaat buah kelapa yang sesuai dengan sikap kalian yang sudah kalian lakukan? Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.